terakhir tadi dijelaskan mengenai Muhtaram dan makhluk yang tidak termasuk Muhtaram. Jadi makhluk yang tidak termasuk Muhtaram ini yang menurut Islam bisa dibunuh prioritasnya. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya masih agak bingung. Sepertinya ada kontroversi di sini tentang tayamum. Itu menyempurnakan wudhu dan menyempurnakan mandi. Sementara kita sudah wudhu dan syaratnya tayamum adalah tidak ada air. Ini menurut saya agak membingungkan. Yang kedua adalah bagaimana kalau di rumah kita itu banyak semut, misalnya sampai masuk ke bumbu atau makanan kita. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang korbannya kata dokter harus tidak boleh dibuka, kalau enggak bisa tambah parah. Sakit. Itu namanya menyempurnakan wudhu, karena nggak semuanya kena air. Bahasanya yang tidak mandi wajib sama. Kemudian sama anak kecil yang belum dihita dia meninggal, itu nggak cukup mandi, dia harus mandi plus saya. Kenalnya ke anak kecil yang lagi-lagi belum dihita ketika meninggal, dia mandi plus saya. Karena ada bagian yang nggak kena air. Bagian yang hitam itu yang harusnya dihita itu kan tertutup, itu bagian bawah harusnya kena air. Nah ketika mandi wajib itu nggak boleh dibuka lagi, karena mandi wajib itu yang mandi itu nggak boleh melihat badannya mandi, kan harus begitu. Bahkan itu pun nggak boleh pakai tangan. Jadi mandi jenazah itu pakai kain, memang harus air itu dituang di kainnya, bukan di badannya langsung. Bukan di badannya langsung makanya. Karena saya mandi paham teori bukan. Selanjutnya, ya kalau yang tadi kalau kita harus mandi plus tayamum. Yang kedua semua kalau semua hewan yang mengganggu, termasuk tikus yang disebutkan di dalam hadis itu, ular itu bisa masuk dibunuh dan diajarkan untuk dibunuh. Sama hewan-hewan yang berbisa. Begitu juga semua. Boleh nggak dibunuh? Yang nggak boleh itu menyiksa. Contohnya nyamuk dia boleh dibunuh. Dia udah jatuh, cuma masih kerak, dia mati tersiksa lama, itu nggak boleh. Wa idza qataltum fa'silan qitala. Kata Nabi, apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang terbaik, yang kalau cepat membuat dia mati, yaitu dipukul, diitus saja langsung nyamuknya, biar cepat mati. Itu juga semua. Kalau dia sudah tak berdaya, dia masih gerak, matinya dia, supaya dia tidak tersiksa di dalam tidak berdaya itu. Jadi membunuh boleh, menyiksa yang boleh. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami muliakan dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan kali ini saya minta pengecualian sedikit kepada Tuan Guru. Saya minta izin dan perkenan Tuan Guru untuk dapat mulai sedikit tentang hikmah dari bulan Ramadan yang sedang kita jalani. Sebab siapa tahu umur kita ke depan tidak menjumpai bulan Ramadan kemarin. Jadi tujuan puasa itu adalah untuk menjadikan kita takwa. Jadi malam kemarin sudah disampaikan oleh Imam Masjid Jamiatul Ulum sangat rinci. Cuma ada satu bagian yang belum terurai. Yang satu bagian inilah saya minta Tuan Guru melengkapinya untuk diuraikan pada kesempatan pagi ini. Sebagaimana disampaikan
oleh Imam Bukhari dalam sebuah hadis bahwa kita beribadah itu haruslah berdasarkan ilmu. Karena itu di ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lain perlu kita memiliki ilmu. Tapi pada kesempatan ini kita khusus membahas masalah puasa. Dijelaskan oleh Imam Jami'atul Ulum bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan orang awam, tingkatan orang awas, dan tingkatan al-hawas. Yang sudah disampaikan oleh imam kita ada tingkatan orang awam dan tingkatan orang awas. Yang belum disampaikan itu adalah tingkatan awas al-hawas. Saya ulang sedikit dari pengajian yang disampaikan oleh Imam Masjid Jami'atul Ulum, bahwa puasa yang pertama itu puasa orang bodoh, orang awam, cuman hanya menahan makan dan minum, berhubungan suami istri, dan memasukkan hal-hal pada lubang telinga, mulut, dan ada satu lagi. Nah, yang belum dibahas itu sementara puasa orang hawas di samping menahan makan dan minum dan berhubungan suami istri, juga menahan hal-hal yang membuat rangsangan syahwat dari melalui saluran mata, melalui saluran lidah, melalui saluran pemandangan mata. Yang belum dibahas itu adalah puasa tingkatan terakhir, tingkatan awas al-hawas, yaitu dikatakan oleh Imam Masjid Jami'atul Ulum, yaitu memusuhkan hati selain daripada Allah. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan dulu beberapa firman Allah. Allah mengatakan dalam terjemahannya, dimanapun kamu berada, maka aku selalu bersamamu. Kemudian tidak ada yang lebih dekat daripadamu itu selain daripada aku. Sudah dekat pembuluh nadi itu pada dirimu. Aku lebih dekat lagi dari itu. Pasti tolong sebentar supaya jelas dijelaskan. Jadi maksud saya kan, bagaimana cara kita mengimani bahwa Allah itu selalu bersama kita, kan? Agar kita bisa memusuhkan hati selain daripada Allah. Karena itu, inilah untuk menjadikan kita untuk sampai kepada makam takwa itu. Kalau yang 2 hal tadi sudah kita lalui, tapi kalau yang satu ini tidak kita lalui, tidak kita pahami, maka tidak akan menjadikan kita takwa. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puasa ada 3 jenis. Puasa hati, ya, puasa umum, puasa khusus, saum khusus, terus puasa puas. Puasa awal adalah yang sekedar menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Cuman kalau puasa awal ini tidak dilakukan, maka nggak puasa sama sekali, maksiat. Nggak datang yang khusus tadi. Yang kowas tadi nggak datang juga. Ya. Jadi kalau ada orang aku puasa hati, cuma dia makan minum, ini adalah orang yang kurang akalnya. Orang yang tidak berakal itu kalau dia buat puasa. Karena pikir lagi. Karena tasawuf itu fondasinya harus fikih. Kalau dia nggak paham fikih, itu nggak jadi tasawuf. Yang ada mudadzab, pintar enggak, bodoh iya. Jadi mudadzab baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illallah. Ulama tasawuf pun mengatakan fondasi tasawuf adalah fikih. Kalau enggak, dia tidak mampu untuk membangun ranah tasawuf. Jadi puasa awal itu bukan berarti untuk dinilai rendah, bukan. Akan tetapi memang di dalam konsep ilmiahnya, pemahaman itu dia memang terbatas sampai itu aja. Karena kalau dalam kitab ini ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ada beberapa maksiat itu bisa
bisa menghilangkan atau mengurangi pahala puasa, dan itu disebutkan dalam satu hadis. Konsul juga kita soal ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Kata ulama bukan membatalkan puasanya, karena nggak masuk di dalam 8 hal yang membatalkan puasa. Disebut sebagai antara pahala itu riba, namimah, mengandalkan syahwat, bersuka kaus, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau puasa khusus ini atau khawas, dia puasa dari maksiat. Jadi istilah aja, bukan puasa yang seperti kita lakukan sekarang ini. Dia puasa diri daripada maksiat. Kalau puasa itu kan menghindarkan diri dari yang membatalkan puasa, dia menghindarkan diri daripada maksiat. Dan itu memang diwajibkan di dalam Islam. Maksiat itu memang haram. Jadi cuma sekadar istilahnya. Kalau puasa, kalau cara makan, ya enaknya ada rincian ini supaya agak banyak suhunya. Jadi wajar naik. Yang ketiga, puasa khusus. Dia puasa dari hatinya untuk tidak menghadirkan selain Allah. Jadi kalau disebut menghadirkan Allah di dalam hati, banyak ya. Allah itu perwakilan daripada makna menghadirkan semua perintah dan larangannya Allah, selalu tergambar di dalam hatinya, dan dia selalu berkeinginan untuk fokus kepada melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi diri segala atas apa yang Allah larang. Nah, ini mustahil. Orang yang ilmunya pas-pasan bisa sampai derajat yang ketiga ini. Disebut setiap hari Jumat, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintah, semua disebut, tidak boleh kecuali. Semua terkait ibadah, terkait muamalah, mana yang haram, mana yang halal. Yang haram dan halal dia nggak tahu. Hukum jual beli, hukum sewa menyewa, hukum bagi hasil, bagi hasil, hukum wakaf, hukum ini, dan dia bawa gitu tanpa ilmu yang mumpuni. Ini mustahil jadi khawas. Yang ada cuma orang yang punya hayalan, jadi wali tak kesampaian. Maka disebut maja'allahu min wali jahil. Allah tidak akan pernah menjadikan walinya berasal dari orang yang bodoh. Kata ulama, kalau seandainya Allah menjadikan wali orang yang alim di dalam ilmu yang zahir, itulah yang pantas akan menjadi wali. Belum lagi di dalam menakahan, belum lagi di dalam jinayah. Jadi menghadirkan Allah. Pola pikirnya dari bangun tidur ke tidur lagi adalah akhirat. Akhirat itu serangkaian hukum yang Allah sudah tetapkan untuk hambanya dilakukan di dalam hari-hari di dalam kehidupannya. Itu yang dihadirkan di dalam hati, dan tiap hari dia terfokus untuk melaksanakan itu. Maka tidak ada selain Allah di dalam hatinya, maknanya itu ya. Maknanya itu. Jadi kalau yang dua itu istilah aja puasa di dalam ilmu tasawuf, karena puasa itu secara istilah adalah al-imsak, menahan diri secara total. Dalam Quran Sayyidah Maryam berkata di ayat Allah, inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernadar kepada Rahman, kepada Allah, shawman, puasa. Oleh karena itu hari ini aku tidak berbicara kepada siapapun. Berarti puasa yang dimaksud adalah menahan diri daripada berbicara. Puasa yang dimaksud menahan diri dari maksiat. Puasa yang dimaksud menahan diri dari segala selain Allah. Dan itu ada tingkat. Kalau tasawuf itu kan ada ilmu suluknya. Dari ada tingkatan-tingkatan yang harus dilalui. Yang pertama tingkatan itu ada taubat. Habis di sana ada sabar, ada syukur, ada khauf, ada roja. Taruh ujungnya di sana ada mahabbah, ada ridha, di tengahnya juga ada tauhid.
Makanya itu bab di dalam ilmu tasawuf. Nah, kalau zaman dulu ada namanya Syekhul Murabbi, yang ini mendidik anak muridnya bukan hanya dengan teori akan tetapi praktek langsung. Sehingga setelah selesai dia belajar sama Syekhul Murabbi, dilepas di masyarakat, ini benar-benar prakteknya itu adalah teori yang diucapkan dengan perbuatan. Yang disebut lisan dari hal absah min lisan maqal. Saya singkat kalau bahas masalah pangkalnya masuk. Halo. Ada lagi Bapak Sindan. Jadi kebetulan kalau mau belajar tasawuf mungkin bisa bergabung ke majelis Al-Khair wal Barokah. Ya kasih. Hanya di Kasar. Silakan. Mungkin kalau tidak ada yang lain, hari ini cukup kasih.